Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, siang hari ini saya ingin berbagi satu kebenaran firman tentang bagaimana kita menangkap momentum dari Tuhan dan berbuah, saudaraku. Apa yang akan saya bagikan ini sebenarnya adalah satu pergumulan tentang akhir zaman. Jadi seringkali dikatakan bahwa sekarang adalah akhir zaman dan apa yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Dan pada waktu pergumulan tersebut yang ada di benak saya tentunya sebagai orang percaya, kita harus semakin rajin pergi ke gereja. Tidak ada yang salah ya untuk kita semakin rajin pergi ke gereja, dan memang itu harus kita lakukan, saudaraku. Kita harus semakin rajin untuk berdoa, dan banyak sekali nasihat-nasihat yang lain, dan saya tidak bisa menyimpulkan apa yang saya harus lakukan sebagai orang percaya menghadapi akhir zaman, saudaraku. Sampai suatu kali kemudian datanglah kitab Lukas yang juga berbicara mengenai akhir zaman, khususnya di pasal 12 ayatnya yang ke-35. Statement ini sebenarnya statement yang sangat pendek dan simple banget. Karena dikatakan demikian, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dengan kata lain, ada satu nasihat di akhir zaman. Kenapa saya bilang di akhir zaman? Karena kalau Bapak Ibu baca di perikop ini, sebenarnya perikop ini berbicara tentang akhir zaman. Makanya saya cuplik yang di ayat 40 di bawahnya. Di situ dikatakan, hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Dengan kata lain, Tuhan Yesus akan datang secara tiba-tiba. Nah, untuk menghadapi kedatangan Tuhan Yesus yang secara tiba-tiba, ada satu nasihat, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Sebenarnya statement ini relate dengan perumpamaan 5 gadis bijak dan gadis bodoh. Ya, ada 10 gadis, sebagian bijak dan sebagian bodoh. Dikatakan siapa yang bijak? Yang bijak tentunya yang selalu siap sedia untuk sang mempelai datang. Nah, statement ini muncul, saudaraku, salah satunya saya banyak sekali berjumpa dengan teman-teman yang ada di dunia pekerjaan. Teman-teman yang ada di dunia pekerjaan setelah terkena pandemik dan kemudian pandemik selesai, ekonomi kebanyakan menurun, saudaraku. Banyak sekali yang panik tentang pekerjaan dan mereka mulai tidak semangat dengan Tuhan. Sampai suatu kali ada seorang anak muda, dia seorang entrepreneur, ngajak ngopi, dan ketika ngopi dia cerita tentang kerohaniannya, dan kemudian saya cuma bertanya sama dia, kamu antusias nggak sama Tuhan? Wah, dengan cepat sekali dia jawab, iya, saya antusias kok dengan Tuhan. Karena dia jawab dia antusias, saya bertanya kembali, ceritakan apa buktinya engkau antusias dengan Tuhan? Dia mulai diam. Ya, dia tidak menyangka saya bertanya seperti itu, karena biasanya kalau ditanya engkau semangat gak dengan Tuhan, saya semangat, ya kan, saya antusias, saya rajin ke gereja dan seterusnya. Tetapi saya bertanya kembali, apa bukti konkretnya engkau antusias dengan Tuhan? Ceritakan deh sama saya. Karena kalau engkau antusias tentunya engkau bisa cerita apa buktinya. Seperti orang berpacaran, kan, kalau orang berpacaran, aku cinta kamu, aku cinta dengan pasanganku. Engkau bisa cerita apa yang kau lakukan, apa yang kau bisa buktikan bahwa engkau antusias, engkau cinta dengan pasanganmu. Maka orang akan bisa cerita apa yang dia lakukan untuk membuktikan, menunjukkan, aku jatuh cinta sama pasanganku. Dia terdiam dan dia minta waktu. Ya, dia minta waktu. Oke, aku minta waktu. Nanti pertemuan berikutnya baru saya jawab. Nah, singkat cerita, selesai
pertemuan itu. Dan ayat ini berbicara banyak bahwa apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya di akhir zaman, saudara. Yang pertama dikatakan, biarlah pinggangmu tetap berikat. Apa maksudnya pinggang tetap berikat? Nanti kita akan lihat. Dan yang kedua, ini yang akan saya bahas yang pertama kali, yaitu pelitamu tetap menyala. Apa maksudnya pelita tetap menyala? Apa sih sebenarnya pelita itu, saudara? Kita akan lihat yaitu di kitab Amsal. Kitab Amsal mengatakan demikian, roh manusia adalah pelita Tuhan. Jadi ternyata roh kita itu adalah pelita Tuhan, saudara. Dengan kata lain, kalau Tuhan sedang menyalakan pelitamu, berarti Tuhan sedang berurusan denganmu, saudara. Kenapa? Karena roh manusia itu pelitanya Tuhan. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh adalah sesuatu yang paling dalam, dan itu adalah jati diri kita. Karena itu adalah sesuatu yang paling dalam. Saya sangat percaya setiap orang itu bisa merasakan sesuatu di dalam rohnya. Tinggal kita menyadarinya atau tidak, saudaraku. Persis seperti yang dikatakan juga di kitab Mazmur, Daud mengatakan demikian, karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Kadang kita berpikir bahwa ketika kita di dalam kegelapan, Tuhan akan menghilangkan kegelapan. Enggak, Bapak Ibu, Tuhan enggak akan pernah menghilangkan kegelapan, tetapi Tuhan akan menyalakan pelita kita supaya kita bisa melihat di tengah-tengah kegelapan. Banyak sekali orang berpikir bahwa dia kepingin masalahnya hilang, masalahnya selesai. Tetapi bukan itu cara kerja Tuhan. Suatu kali saya bertemu dengan seorang teman juga. Wah, dia stres dengan berbagai macam problemanya dia. Tetapi sampai pada satu titik ketika dia berserah kepada Tuhan, dia cari Tuhan, dia cuma cerita, sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan. Dari mana engkau bisa tahu apa yang harus kamu lakukan? Simpel. Saya sudah berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan memberi inspirasi apa yang harus saya lakukan. Apakah kegelapannya hilang? Enggak. Problemanya tetap ada. Tetapi bedanya adalah dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Kenapa? Karena Tuhan, cara kerja Tuhan, engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saya ingin memberikan satu nasihat. Responilah ketika Tuhan menyalakan pelita kita. Responi, saudara. Karena memang cara kerja Tuhan adalah dia ingin nyalakan pelita kita. Yaitu apa? Roh kita. Kalau roh kita terdorong sesuatu, ikuti, saudara. Kalau roh kita ingin lakukan sesuatu, ikuti. Kadang orang bertanya sama saya berpuasa enggak gitu ya. Saya bukan orang yang punya jadwal tertentu untuk berpuasa, Bapak Ibu. Tetapi saya adalah orang yang selalu berusaha meresponi ketika ada dorongan untuk berpuasa. Ada yang bertanya, kenapa kamu tidak punya jadwal khusus untuk berpuasa? Saya cuma bilang, saya nggak kepingin terjebak dalam kebiasaan. Wah, ada kebiasaan puasa, akhirnya terjebak di situ. Berapa banyak orang Kristen melakukan aktivitas tanpa makna? Sudah saatnya orang Kristen kembali kepada yang namanya makna, saudara. Kenapa kita lakukan itu? Bukan karena sebuah kebiasaan, bukan karena sebuah tuntutan. Saya sangat bersyukur saya menerima kebenaran ini akhir-akhir ini, kurang lebih sekitar tahun lalu, akhir tahun lalu. Dan saya cerita sedikit tentang saya dengan anak saya ya, saudaraku ya. Karena saya ingin cerita bagaimana saya mendorong anak saya untuk meresponi ketika Tuhan menyalakan pelitanya.
Saya dengan anak laki saya sebetulnya hubungan kami sempat tidak baik. Hubungan kami tidak baik bukan karena saya papa yang jahat, saya papa yang melakukan kekerasan, sama sekali tidak. Tetapi saya tidak sadar bahwa ketika saya tidak bangun komunikasi dengan anak saya ketika anak saya masih kecil, ternyata tanpa saya sadari dia semakin menjauh dari saya. Dan gawatnya ketika saya mengalami masa-masa stres penuh dengan tekanan, komunikasi saya dengan anak saya itu cukup kasar. Singkat cerita, anak laki saya menjauh dari saya. Kira-kira menjauh sampai seperti apa? Sampai seperti ini. Saya masuk ke kamarnya aja, dia tanya, "Papa ngapain ke sini?" Dengan kata lain saya diapakan? Diusir dari kamarnya. Waktu itu dia SMP. Sehingga terjadi gap yang makin lama, makin tajam, dan makin tajam. Sampai suatu saat ketika dia kelas 3 SMA, maka saya pikir ini sudah seharusnya saya benar-benar bangun komunikasi dengan anak saya. Karena dia harus mengambil keputusan kan, dia mau penjurusan apa untuk kuliahnya. Tanpa saya sadari dia ingin mengambil sebuah keputusan yang mengagetkan saya. Dan dia tahu bahwa saya sebagai papanya pasti akan marah. Wah, jadi ketika saya tanya, "Kamu mau kuliah apa?" Hanya itu aja, saya hanya bertanya seperti itu aja, dia langsung nangis dan teriak. "Enggak, nanti papa pasti marah." Dia nggak mau ngomong. Terus terang, kalau saya mengikuti emosi saya ingin emosi, saya ingin marah balik. Tetapi saya belajar meresponi ketika Tuhan menyalakan pelita saya. Tuhan menyalakan pelita saya, Tuhan menegur saya. Saya ini sebagai seorang papa bukan menjadi sumber yang baik. Kadang kita sebagai kepala keluarga kita bilang ya, yang namanya papa, yang namanya orang tua itu adalah kepala keluarga. Gawatnya kita kaum pria seringkali mengidentikan kepala keluarga itu hak untuk berbuat semena-mena di rumah. Ya, ikuti apa kata papa. Ya, papa bilang begini, ikuti. Tetapi waktu itu Tuhan cuma ingatin saya, kalau kamu mau jadi kepala, kembali kepada yang Alkitab katakan kan, hendaklah suami seperti Kristus yang adalah kepala buat jemaat. Apa yang Kristus lakukan sebagai kepala? Alkitab mengatakan dia rela mati untuk jemaatnya. Dan waktu itu Tuhan ingatkan saya, kepala itu adalah sumber. Kalau kepala adalah sumber, dengan kata lain begini, kenapa di rumahmu tidak ada sukacita? Yang salah siapa? Sumbernya kotor, sehingga tidak ada sukacita di rumah. Kenapa di rumah tidak ada kasih? Siapa yang salah? Sumbernya yang salah. Wah, saya bertobat Bapak Ibu. Saya bertobat karena Tuhan hajar saya yang harus bertobat. Dengan kata lain, kenapa anak saya bisa seperti itu? Saya yang salah. Saat itu saya betul-betul bertobat, saya belajar untuk meresponi ketika Tuhan nyalakan pelita saya. Singkat cerita, Tuhan cuma bilang gini, "Diam, mulutmu diam. Biarkan anakmu bercerita, mulutmu diam." Wah, saya komitmen sama anak saya cuma bilang, "Udah, papa cuma mau dengar. Kamu cerita aja. Papa cuma mau dengar." "Nggak, nanti papa marah." "Enggak, papa nggak marah. Papa cuma mau dengar." Dan tahu nggak, saudaraku, terus terang saya syok dengan perkataannya dia. Kepinginnya saya marah Bapak Ibu, karena dia bilang gini, "Aku pingin jadi gamers." Wah, kaget saya. Kamu pingin jadi gamers? Saya harus tutup mulut saya. Kenapa? Karena Tuhan bilang, tutup mulutmu, biarkan dia cerita. Saya berusaha merayu dia. Kamu nggak mau masuk IT kah untuk belajar programming, ya kan, supaya kamu bisa bikin game? Enggak, ya kan?
kamu nggak mau kuliah ini kah supaya kamu jadi perancangnya dan sebagainya dan sebagainya. Enggak, saya betul-betul hanya ingin jadi player. Stres saya Bapak Ibu. Dan dia bilang begini, beri saya waktu 1-2 tahun untuk jadi player. Aduh, saya mau marah Bapak Ibu. Jadi player 1-2 tahun, berarti kamu akan sia-siakan hidupmu 1-2 tahun. Tapi yang bikin saya terenyuh, dia cuma bilang begini, Pak, aku cuma pengen dapat duit banyak, supaya bisa bantu Papa. Saya shock dengan statement itu Bapak Ibu. Makanya Tuhan bilang, tutup mulutmu, tutup, biarkan dia cerita. Dari sana hati saya mulai luluh, dan kemudian, oke deh, Papa bantu carikan kampus sebagai player. Puji Tuhan, tidak ada Bapak Ibu. Saya berusaha cari, tidak ada. Ya, mana ada jurusan jadi gamers ya kan? Ya, nggak ada. Ya, kalau ada IT-nya, ya kan, untuk coding ada. Nah, sebagai player nggak ada. Dan dia cuma bilang begini, waktu itu saya sempat jemput dia di sekolah. Jadi kami berdua, sekali lagi saya tanya, kamu mau jadi apa? Wah, dia sempat nangis lagi di mobil waktu saya jemput dia pulang sekolah. Lalu singkat cerita dia cuma bilang, Pak, begini-begini aku juga berdoa Pak untuk masa depanku. Saya merasa seperti disingkapkan oleh Tuhan. Oke. Dia bilang, saya juga berdoa untuk masa depanku. Saya cuma berpikir, oke, kita ketemu ya di dalam doa. Ya, saya cuma berpikir begitu. Jadi saya berusaha tahan untuk tidak marah dan oke, kita ketemu dalam doa. Saya berdoa. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Singkat cerita, Tuhan ubahkan anak saya. Tuhan ubahkan dan dia kembali ke cita-citanya semula, yaitu arsitek. Wah, saya sangat bersyukur dia lepaskan keinginannya jadi gamers dan sebagainya. Akhirnya saya antar dia untuk kembali daftar di arsitek dan kemudian dia masuk jurusan arsitek sampai hari ini. Tanpa saya sadari dia mengalami banyak sekali proses dengan Tuhan. Sampai beberapa bulan yang kemarin dia tanya sama saya begini, Pak, bagaimana caranya berpuasa? Saya pikir ini newbie, ya kan? Ya, newbie belum pernah berpuasa. Ya, wah saya kasih cara yang paling simple untuk berpuasa. Udahlah, yang penting kamu ada komit jam tertentu tidak makan dan kamu cari Tuhan. Sampai jam berapa Pak? Ya jam 12 siang bolehlah. Ya, saya anggap dia newbie. Jam 12 siang boleh. Masa jam 12 siang Pak? Kalau 12 siang saya bisa. Ya sudahlah, sampai jam 3 sore. Itu mah gampang. Saya mau sampai jam 6 sore dia. Wih, saya yang kaget, saudaraku. Ya, masih newbie minta sampai jam 6 sore. Singkat cerita, dia berpuasa dan hari pertama mahnya kumat di kampus. Ya, mahnya bergejolak karena dia sampai jam 6 sore. Saya suruh dia berhenti, dia nggak mau. Wah, dia bersikeras untuk berpuasa. Saya sangat bersyukur sebelum dia tanya tentang puasa, Tuhan sudah ingatkan dengan firman ini. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Sehingga kalau Tuhan nyalakan pelitamu, responi. Saya hanya berusaha mendampingi anak saya untuk dia meresponi ketika Tuhan nyalain pelitanya dia. Tiba-tiba dia cerita, dan dia sekali lagi ceritanya bikin saya kaget. Kenapa dia berpuasa? Kenapa dia ambil komitmen untuk bergumul sama Tuhan? Ternyata dia berkomitmen bergumul tentang seorang perempuan. Gawatnya Bapak Ibu, tidak ada satupun di antara kami keluarga, termasuk dia sendiri, kenal dengan perempuan tersebut. Tambah bingung nggak? Memang kadang anak saya agak antik. Dia cuman lihat ada satu perempuan di IG, di medsos, dan dia sangat terinspirasi. Perempuan ini melayani Tuhan dan dia sangat terinspirasi sekali. Saya cuma tanya, dia anaknya siapa?
oh dia anaknya hamba Tuhan ini, oke deh. Ya, hamba Tuhan ini saya kenal, bukan kenal, saya tahu, ya kan, saya tahu kamu bergumul tentang anaknya dan anaknya melayani Tuhan. Oke deh, bergumul aja nggak apa-apa. Padahal sebetulnya saya sudah mau komen, kamu ini aneh, ya kan? Ya, mempergumulkan orang yang nggak kenal. Nah, kemudian satu kali ketika saya sempat berdua dengan dia tanya, Pak, Tuhan pasti akan kasih nggak ya? Saya sudah berpuasa, saya sudah pergumulkan, Tuhan akan kasih nggak? Terus terang, saya inginnya meragukan anak saya. Tetapi sekali lagi saya ingat, jangan sampai statement saya, mulut saya memadamkan pelitanya dia. Saya berusaha tahan mulut saya untuk nggak ngomong macam-macam. Karena saya itu punya latar belakang, mulut saya itu cukup jahat kalau membuli orang, Bapak Ibu. Ya, saya pernah pada waktu mahasiswa membuli seorang teman, dan yang bikin saya kaget, teman saya yang lain, dia bilang begini, enggak, kamu kalau goda si A, hatiku itu panas, rasanya kalau kita nggak rohani, ingin aku pukul mulutmu. Wih, saya syok Bapak Ibu. Dari situ saya bertobat dengan mulut saya, untuk tidak suka bully orang. Nah, saya sebetulnya ingin meragukan anak saya, karena dia mempergumulkan seorang perempuan yang dia tidak kenal. Tapi saya balik dengan sebuah pertanyaan yang lain. Kalau Tuhan tidak kasih perempuan itu gimana? Dia terdiam. Kan bisa saja kan kamu bergumul Tuhan kasih, tapi juga bisa kamu bergumul dan Tuhan tidak kasih. Wah, dia bingung, dia bergumul Bapak Ibu. Dan yang bikin saya sangat bersyukur itu minggu lalu. Minggu lalu dia tiba-tiba masuk ke kamar saya dan dia cerita, Pak, sekarang aku ngerti bahwa perempuan ini itu hanya dipakai oleh Tuhan untuk membuat saya dekat dengan Tuhan. Saya sudah tidak mau lagi memikirkan perempuan ini pasti dapat atau enggak. Saya sudah tidak mau memikirkan, karena akhirnya saya ngerti perempuan ini hanya jadi alatnya Tuhan untuk membuat saya dekat dengan Tuhan. Dan saya syok berapa lama dia mempergumulkan, 6 bulan ternyata. Ini anak masih newbie, 6 bulan bergumul. Saya yang syok Bapak Ibu. Saya cuma bersyukur, untung saya tidak padamkan pelitanya dia. Dia bilang begini, Pak, saya sudah lihat keuntungannya. Selama saya bergumul 6 bulan, saya sudah lihat keuntungannya. Ternyata yang pertama, Tuhan ingin saya dekat dengan dia. Tuhan ingin memulihkan hubungannya dia dengan saya. Jadi dia bilang, sekarang saya bisa dekat dengan mama papa. Ya, salah satu contohnya apa? Dia bilang begini sama cecenya, pokoknya kalau saya jadian, nomor 1 yang saya beritahu adalah sahabatnya dia, dan nomor 2 itu papa. Cecenya nomor terakhir, cecenya ngomel-ngomel, kamu itu ya kan, ya masa saya nomor terakhir. Tapi saya bersyukur dengan statement dia bilang, papa nomor 2. Wah, akhirnya saya masuk dalam daftarnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau dulu saya diusir dari kamarnya, tapi ternyata sekarang saya sudah masuk daftar nomor 2. Saya sangat bersyukur sekali. Dan saya sangat bersyukur sekali dia berapi-api dengan Tuhan. Jangan pernah memadamkan pelita itu Bapak Ibu, ketika Tuhan sedang menyalakan roh kita. Responi aja. Tiba-tiba saya kepingin dekat dengan Tuhan, responi Bapak Ibu. Tiba-tiba saya kepingin berpuasa, responi aja Bapak Ibu. Ambil puasa, ambil doa. Tiba-tiba Tuhan bangunkan saya misalkan jam 3 subuh, rasanya ada dorongan untuk berdoa, responi aja Bapak Ibu. Jangan pernah padamkan ketika Tuhan menyalakan pelita kita. Tangkap momentum ketika Tuhan lakukan sesuatu dalam hidup kita Bapak Ibu. Apa ciri-cirinya? Saya akan tunjukkan ada 3 ciri-ciri bagaimana Tuhan itu nyalakan pelita kita. Yang pertama, Tuhan Yesus bilang begini. Suatu kali Tuhan Yesus ngobrol sama Nikodemus, yaitu tentang kelahiran baru. Apa sih sebenarnya kelahiran baru? Kelahiran baru itu dikatakan sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kapan kita bisa sadar, kita bisa tahu ketika
Tuhan nyalakan pelita kita. Ketika mata kita bisa melihat, ternyata selama ini Tuhan pelihara hidupku. Ternyata selama ini Tuhan memperhatikan hidupku. Seakan-akan mata kita yang selama ini tidak bisa melihat Tuhan dalam kehadiran kita, kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan itu hadir dalam hidupku. Suatu kali saya pernah pelayanan di Purwokerto. Saya khotbah, bukan khotbah tentang pemulihan, Bapak Ibu. Saya hanya khotbah tentang iman. Tapi anehnya adalah selesai ibadah, tiba-tiba ada seorang ibu mendatangi saya. Selama saya khotbah, ibu ini terus nangis. Saya yang bingung. Kenapa? Saya kalau khotbah itu tidak pernah mendayu-dayu, Bapak Ibu. Tidak pernah memainkan emosi orang, nggak pernah. Bapak Ibu bisa dengar saya kalau khotbah itu cenderung flat. Saya tidak mau memainkan emosi orang. Tetapi ibu ini nangis terus. Saya kebingungan, ngapain sih ibu ini nangis terus? Habis ibadah, ibu ini tiba-tiba temui saya. Dia bilang begini, "Pak, hari ini tadi kenapa saya nangis terus? Saya seperti melihat Tuhan itu ternyata selama ini ada dalam hidup saya." Saya kaget, Bapak Ibu. Saya pikir ibu ini baru saja percaya Yesus. Tetapi dia bilang begini, "Pak, bukan berarti saya baru saja jadi Kristen." Enggak. Sejak kecil saya sudah rajin sekolah minggu. Waktu remaja, waktu pemuda, saya aktivis gereja. Dia terus melayani, tetapi ternyata yang terjadi dalam kehidupannya dia sangat buruk sekali. Jadi dia ditinggalkan suaminya. Ya, dia memelihara anaknya sejak kecil, dan dia nggak bisa melihat bahwa Tuhan itu hadir dalam hidupnya. Dia nggak bisa melihat. Tetapi hari itu dia bilang, "Saya bisa melihat bahwa ternyata selama ini Tuhan pelihara anak-anak saya." Jadi meskipun dia dalam kesulitan, semua anak-anaknya, dia punya 3 anak, semuanya bisa lulus kuliah. Dan dia bilang, "Saya baru sadar bahwa Tuhan memelihara anak-anak saya." Malam itu matanya dia bisa melihat, dan dia menjadi sangat sukacita banget sama Tuhan. Nah, itu adalah ciri pertama, Bapak Ibu. Kalau kita bisa melihat penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita, Tuhan sedang nyalain pelitamu, Bapak Ibu. Responi. Yang kedua, Tuhan Yesus juga bilang begini tentang kelahiran baru. "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Dengan kata lain, setelah kita bisa melihat, kita seperti punya kerinduan untuk kaki kita melangkah masuk dalam kerajaan Allah. Kita seakan-akan kepingin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita kepingin melayani Dia lebih lagi. Beberapa minggu lalu, sehabis saya pelayanan di sebuah gereja, ada pasangan muda ngajak saya makan siang, dan kami ngobrol-ngobrol. Ternyata pasangan muda ini, khususnya yang laki, yang cowok, itu berasal dari keluarga yang sangat miskin, sehingga dia istilahnya sangat jengkel dan kepahitan dengan kemiskinan. Dia kuliah harus biaya sendiri semuanya, dan dia merasa orang tuanya nggak adil. Tapi singkat cerita, dia bekerja sungguh-sungguh, dan dia buka usaha di masa krisis kemarin, pandemik. Dia buka usaha. Tetapi ketika dia buka usaha di masa pandemik, ternyata puji Tuhan, Tuhan berkati dia, dan Tuhan ubahkan 180 derajat kehidupannya dia. Dia bisa beli rumah sendiri, ya, dia bisa beli mobil sendiri, dia bisa menikah dengan keuangannya sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi dia masih sangat penuh dengan kekhawatiran, sehingga masih belum berani punya anak. Dan kami bincang-bincang, dan saya cuma tanya dia, "Menurutmu, kamu saat ini sedang semangat nggak dengan Tuhan?" Dia bilang, "Iya, saya sedang semangat." "Menurutmu, kamu
kamu seperti bisa melihat nggak penyertaan Tuhan di dalam kehidupanmu? Iya, saya bisa melihat itu dan saya sedang semangat. Menurutmu, kamu kepingin nggak kakimu melangkah untuk melayani Tuhan, berbuat sesuatu lebih banyak untuk Tuhan? Iya, dia bilang, saya kepingin itu. Saya cuma bilang, tahukah kamu bahwa kamu sedang dapat momentum dari Tuhan? Kamu sedang Tuhan jamah dan Tuhan sedang berurusan dengan kamu. Dan saya cuma bilang, ikuti aja. Kalau kamu bisa lihat dan kamu ada dorongan untuk itu, ikuti saja. Kenapa? Karena Tuhan sedang beracara dengan hidupmu. Kamu sudah bisa mengakui bahwa Tuhan sudah pulihkan 180 derajat kehidupanmu. Jangan lepaskan momentum itu, saya bilang. Masuk aja. Engkau sudah bisa lihat, masuk aja. Dan yang ketiga, apa cirinya momentum itu, Bapak Ibu? Cirinya Tuhan Yesus suatu kali bilang begini, mata itu pelita tubuh. Jadi ketika Tuhan sudah nyalakan roh kita, Tuhan nyalakan pelita dalam diri kita, itu akan mempengaruhi cara pandang kita, Bapak Ibu. Cara pandang kita harus mengalami yang namanya shifting atau perubahan, ya, pergeseran. Terjemahan lain bilang begini, ini terjemahan versi yang mudah dibaca. Ya, kalau Bapak Ibu install apps, di situ ada versi VMD juga. Dikatakan begini, caramu memandang menunjukkan siapa kamu. Jadi ternyata mata adalah pelita tubuh, itu berbicara cara pandang kita. Kita memiliki cara pandang yang berbeda daripada sebelumnya. Kitab Mazmur bilang begini, menarik sekali kitab Mazmur ini. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Berapa sering kadang kita itu salah paham dengan Tuhan. Kita lebih mudah memandang Tuhan itu sensitif, gampang murka, atau Tuhan itu murah hati. Kira-kira mana yang lebih mudah untuk kita lihat? Banyak orang Kristen, kalau saya tanya, ya, saya lihat tidak ada di sini, ya kan? Karena Bapak Ibu diam semua. Ya, di tempat lain saya lihat banyak orang Kristen mudah sekali melihat bahwa Tuhan itu sensitif, gampang murka, gampang marah, dan terus-terus marah terus. Jarang Tuhan itu murah hati. Tetapi menarik sekali kitab Mazmur bilang, hanya untuk sesaat aja, hanya untuk sebentar aja Tuhan itu murka, Tuhan itu marah. Tetapi murah hatinya itu berapa? Seumur hidup. Jadi sebetulnya nggak sebanding banget, Bapak Ibu. Ketika Tuhan marah dengan kemurahan hatinya, itu nggak sebanding. Masalahnya adalah kenapa kita lebih mudah melihat marahnya dia. Kita harus melihat kemurahan hatinya, itu seumur hidup. Seumur hidup kemurahan hatinya, kita harus shifting, kita harus bergeser, Bapak Ibu, untuk memiliki cara pandang yang benar tentang Tuhan. Makanya di kitab Mazmur selanjutnya dikatakan begini, siapa sih orang yang punya hikmat? Orang yang punya hikmat itu dia akan berpegang dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan atas hidupnya. Jadi ternyata orang yang berhikmat itu punya kemampuan bisa melihat kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Dia punya cara pandang yang benar. Makanya kalau orang punya cara pandang yang salah, seakan-akan hidup itu menakutkan, hidup itu menyedihkan, hidup itu penuh dengan keputusasaan, dia tidak bisa memandang dengan baik apa yang harus dia lakukan. Dengan kata lain, hikmatnya itu hilang, Bapak Ibu. Seakan-akan nggak tahu apa yang harus aku lakukan, dia nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena memang dia nggak bisa lihat. Dulu saya adalah orang yang mudah sekali untuk putus asa, karena saya lahir dari keluarga yang tidak baik, Bapak Ibu. Maksudnya keadaannya tidak baik, sehingga saya selalu punya cara pandang itu lebih ke sesuatu yang sangat negatif. Semuanya negatif, negatif, negatif,
penuh dengan keluh kesah. Sampai pada satu titik, saya sadar, saya harus berubah. Dari mana perubahannya itu dimulai? Dari cara pandang saya tentang Tuhan. Kalau Yesus sudah mati di atas kayu salib buat saya, masa sih Tuhan itu masih aneh-aneh? Mungkin yang aneh itu kita, Bapak Ibu. Bukan Tuhan. Itu kan kayak begini kan, kayak orang pacaran kan. Orang pacaran, wah dia udah bela-belain semuanya. Masih dipertanyakan, kamu sungguh tak cinta aku? Jengkel nggak Bapak Ibu? Semuanya udah dibela-belain, masih jengkel kan? Ya kan? Ya, pernah saya ketemu dengan seorang istri, dia jengkel ketika suaminya itu meragukan cintanya. Apa yang dia sebutkan? Kamu nggak sadar tak? Kamu lihatan anakmu segini banyak. Dulu saya kurus, kamu bikin aku jadi besar begini gara-gara nih punya anak-anakmu. Dia jengkel istrinya. Kenapa? Karena semuanya udah terbukti, apalagi yang perlu dipertanyakan. Nah, dulu saya punya cara pandang yang sangat keliru banget. Waduh, saya selalu menganggap Tuhan itu marah, Tuhan itu nggak suka, Tuhan itu nggak mungkin kasih kebaikan. Tetapi setelah saya merenungkan bagaimana Yesus mati, saya sadar, nggak mungkin deh Tuhan itu seperti itu. Cara pandang saya yang keliru. Sejak saat itu, Tuhan mulai pulihkan kehidupan saya, step by step. Kemarin juga terjadi lagi, beberapa minggu yang lalu, istri saya mengalami satu masalah dengan tubuhnya dia. Dan kemudian kami pergi ke dokter, dan dokter bilang, ada potensi sakit ini. Waduh, istri saya stres banget. Dia stres, dia kepikiran, berkali-kali dia nangis. Biasa, sebagai orang Kristen kita harus berdoa. Betul ya Bapak Ibu? Saya berdoa. Tapi bagaimana saya berdoa? Kalau kena masalah, doanya memuji Tuhan atau berkeluh kesah? Saya berkeluh kesah. Susah untuk puji Tuhan. Wah, saya maunya berkeluh kesah. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tapi ketika saya masih satu kalimat, kenapa ini terjadi? Tiba-tiba di hati keluar, bersyukurlah. Saya merasa seperti saya tidak punya alasan untuk bersyukur. Tetapi bersyukurlah. Akhirnya saya belajar untuk bersyukur. Oke Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi terima kasih untuk apa? Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena sebagai orang Kristen, saya sudah diajarin untuk punya pikiran yang cukup picik, Bapak Ibu. Apa pikiran yang cukup picik itu? Bagaimana cara kita bersyukur? Cara kita bersyukur harus melihat kemalangan orang lain. Loh ya kan? Banyak orang gak bisa beli mobil, kamu harus bersyukur bisa punya mobil. Banyak orang gak bisa beli rumah, kamu harus bersyukur bisa beli rumah. Seringkali saya diajar untuk menjadi orang yang picik, bersyukur dengan cara melihat kemalangan orang lain. Lalu orang lain yang malang, bagaimana caranya bersyukur? Lihat orang lain yang lebih malang lagi. Naif Bapak Ibu. Alkitab mengatakan kita harus mengucap syukur senantiasa, karena itu yang dimaui Tuhan di dalam Kristus Yesus. Jadi dengan kata lain, kenapa kita mengucap syukur? Kita mengucap syukur karena kita lihat Yesus, titik. Karena itu yang dikehendaki di dalam Kristus Yesus. Jadi lihat aja apa yang Yesus lakukan, itu yang menjadi alasan utama kenapa kita harus ucap syukur, tanpa perlu kita cari-cari kemalangan orang lain, Bapak Ibu. Nah, ketika saya mau mengucap syukur, Tuhan cuma ingat korban Kristus. Oke deh, saya hanya mengucap syukur karena apa yang Yesus sudah lakukan. Dan puji Tuhan, akhirnya saya merasa freedom, Bapak Ibu. Ketika saya merasa freedom, saya cuma bilang sama istri saya, udahlah, jangan sedih. Semuanya udah baik, semuanya udah baik. Saya berusaha encourage dia. Dan puji Tuhan, akhirnya dia juga berusaha untuk shifting cara pandangnya. Ya, saya bilang, udahlah, kamu jangan lihat masalahmu. Lihat aja Tuhan, bagaimana Tuhan akan membebaskan kita. Udahlah, lihat aja kepada Tuhan. Saya ajak dia untuk shifting dengan cara pandangnya dia. Ketika Tuhan beracara dengan kita, Bapak Ibu, beranilah kita melihat Tuhan lebih besar. Hanya sebentar dia murka,
Tetapi apa? Seumur hidup dia itu murah hati. Nah, belajarlah untuk melihat bagaimana dia itu murah hati seumur hidup kita, Bapak Ibu. Amin. Berikutnya, sekarang kita akan masuk kepada mengikat pinggang kita. Ya. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Artinya apa? Artinya itu adalah seruan untuk melayani. Makanya kalau kita baca kitab Roma, pernah ada satu statement di kitab Roma, hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu sama saja, biarlah pelitamu tetap menyala dan pinggangmu tetap berikat. Layani Tuhan, Bapak Ibu. Kira-kira melayani Tuhan itu anjuran atau keharusan? Ya. Mungkin banyak orang berpikir bahwa melayani itu anjuran, opsional, Bapak Ibu. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu, melayani Tuhan itu keharusan. Nanti kita akan lihat ya, kenapa saya sebut keharusan. Karena nasihat Tuhan Yesus jelas banget. Biarlah pinggangmu tetap berikat. Kalau tetap berikat, jadi jangan pernah sekali-kali kendorkan ikatan itu. Mengapa sih kita itu harus melayani? Kita harus melayani karena ada satu tuntutan untuk kita itu menghasilkan buah. Karena kita harus menghasilkan buah, untuk itulah kita harus senantiasa untuk melayani. Tapi kadang ada orang, saya pernah nih berjumpa nih dengan orang yang membandingkan, loh kita itu anak. Ya. Namanya anak itu perlu melayani nggak Bapak Ibu? Ya. Karena saya pernah nih ketemu dengan orang Kristen, saya sampai geleng-geleng. Dia bilang begini, kita itu anak, kita itu bukan hamba, jadi kita itu nggak perlu melayani. Seakan-akan kalau anak itu cukup hidup di dalam fasilitas dan fasilitas. Kira-kira kalau kita punya anak, kita biarkan dia hanya hidup dari fasilitas kepada fasilitas, dia jadinya anak apa? Ya, dan nggak bisa kerja. Betul ya? Nggak bisa kerja dia. Saya sempat ngonselingin suami istri di mana istrinya sangat frustrasi, suaminya nggak bisa kerja. Kenapa? Suaminya anak manja. Semuanya sejak kecil, maaf, ada ART yang urusin. Sehingga ketika suaminya diberi bisnis oleh papanya, suaminya juga menyuruh asistennya dia untuk kelola. Dan dicuri ratusan juta. Istrinya komplain, istrinya yang dimarahin suaminya. Aku percaya sama asistenku. Kamu jangan macam-macam mencurigai asistenku. Asistennya tetap kelola. Waduh, istrinya seakan-akan dia kepingin menceraikan suaminya. Kenapa? Karena anak manja. Kita adalah anak yang melayani, Bapak Ibu. Namanya anak, sejak dari kecil dia harus dilatih untuk melayani. Sejak dari kecil dia harus kenal dengan yang namanya disiplin. Kenapa? Karena kehidupan itu harus menghasilkan buah. Kalau kehidupan tidak menghasilkan buah, maaf, kadang kita dianggap sebagai orang yang remeh, Bapak Ibu. Kehidupan itu diukur dan dinilai dari keberbuahan. Salah satu contoh aja yang paling sederhana, kalau anak mau menikah, selalu ditanya kan, ini siapa? Ya kan? Ini siapa? Pekerjaannya apa? Siapa orang tuanya? Semuanya dicek, Bapak Ibu. Nggak mungkin meskipun orang frustrasi, nggak dapat pasangan, for sale, siapapun deh, pokoknya mau sama saya, ya for sale, ya nggak bakal. Semua pasti akan dicek, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kehidupan itu diukur dari keberbuahan. Orang yang nggak berbuah itu tersingkir, itu wajar. Wajar. Bukan karena kehidupan itu kejam, enggak. Tapi memang semuanya diukur dari keberbuahan. Kalau kita menghasilkan banyak buah, jangan heran kalau orang tua kita dipuji. Jangan heran. Ih, ini anaknya siapa ya? Udah cakep, pinter, sopan, kamu ini anaknya siapa? Orang tuanya dipuji.
Tapi kalau tidak menghasilkan buah, orang tuanya juga yang dipertanyakan. Anaknya siapa ini? Jelek, kurang ajar, malas, gak sopan lagi ketemu orang tua. Anaknya siapa ini? Betul kan Bapak Ibu? Hidup diukur dari keberbuahan. Makanya kalau kita nggak menghasilkan buah, kita tersingkirkan, itu wajar. Dulu saya salah paham sama Tuhan. Saya pikir Tuhan itu jahat. Kenapa Tuhan itu saya pikir jahat? Karena dikatakan kita harus menghasilkan buah. Seakan-akan menghasilkan buah itu sesuatu yang dipaksakan demi keuntungannya Tuhan. Tapi setelah saya sadar bahwa kehidupan itu dinilai dari keberbuahan, itu wajar. Nggak bakal saya akan membiarkan anak saya pacaran dengan orang sembarangan. Nggak mungkin. Dari mana saya bisa cek orang ini sembarangan atau tidak? Dari buahnya. Dia menghasilkan buah apa? Itu aja. Makanya ketika Tuhan bilang, setiap ranting padaku yang tidak berbuah itu dipotong, itu wajar. Dulu saya tidak bisa terima dengan ayat ini. Karena saya berpikir bahwa seakan-akan Tuhan itu kejam banget. Justru kalau tidak dipotong, Tuhan yang aneh. Kenapa Tuhan aneh? Karena Tuhan tidak relevan dengan kehidupan ini. Firman Tuhan seakan-akan tidak relevan dengan kehidupan. Karena kenyataannya kehidupan itu selalu dilihat dari keberbuahan, Bapak Ibu. Loh, betul nggak? Engkau akan berpartner bisnis misalkan. Engkau berpartner bisnis, maaf, maukah engkau cari pemalas? Gak bakal kan? Engkau berpartner bisnis, udah pasti engkau akan ukur siapa partner bisnismu. Engkau akan lihat itu. Kita melamar pekerjaan aja, CV kita diperhatikan kan? Betul ya? Udahlah Pak, percaya aja. Meskipun saya tidak punya CV, percaya aja. Gak ada yang kayak gitu. Jadi kalau sampai firman Tuhan, meskipun rantingnya tidak berbuah, tetapi terus dipelihara, dikasih tempat yang bagus, nggak relevan Bapak Ibu. Maka jangan heran kalau kita berpikir bahwa firman Tuhan itu nggak relevan. Justru firman Tuhan itu guidance untuk kehidupan kita. Makanya suatu kali Yesus memberikan perumpamaan bahwa Bapa itu seperti pengusaha, Yohanes 15, dia adalah seperti pengusaha. Namanya pengusaha berarti dia pingin kebunnya itu menghasilkan atau tidak? Menghasilkan. Yohanes 15 bilang seperti pengusaha. Aduh, Tuhan itu keren. Tuhan kalau kasih perumpamaan itu selalu relevan Bapak Ibu. Makanya saya baca perumpamaan Yesus itu saya paling suka banget. Kita harus tahu bahwa Yesus memberikan perumpamaan di Yohanes 15 itu konteksnya Bapakku pengusaha. Jadi point of view-nya itu harus pengusaha. Dan point of view pengusaha, dia pasti kepingin usahanya itu menghasilkan. Mana ada pengusaha, meskipun bangkrut, it's okay. Bikin lagi. Bangkrut lagi, it's okay. Bikin lagi. Sampai kapan? Gak apa-apa, bangkrut terus. Ya, gak ada. Justru gak relevan nanti Yesus kasih perumpamaan. Nah, Yesus kasih perumpamaan harus berbuah. Nah, makanya tadi juga dikatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu kalau kamu berbuah banyak. Kayak tadi, ketika engkau berbuah lebat, engkau akan ditanya, kamu ini anaknya siapa? Kok pinter banget, cakep banget, ya kan, sopan banget. Bapakmu yang dipermuliakan. Relevan Bapak Ibu. Tapi dulu saya salah paham dengan ayat ini. Saya pikir Tuhan cari keuntungan di kita. Enggak. Justru kita harus menghasilkan buah dan otomatis orang tua dipermuliakan. Itu udah otomatis Bapak Ibu. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat satu perumpamaan terakhir. Satu kisah terakhir, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan lagi. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi dia nggak menemukan.
Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku nggak nemu. Tebang pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebang aja dia. Tuhan jahat nggak Bapak Ibu? Tuhan jahat nggak kalau pohon ini ditebang? Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat ya. Sekali lagi perumpamaannya Yesus itu asik banget. Perumpamaan ini adalah seseorang punya pohon ara yang tumbuh di mana? Kebun anggur. Dengan kata lain, pohon ara ini salah tumbuh. Seharusnya tanah itu untuk kebun anggur, tapi pohon ara ini salah tumbuh. Kayak contohnya gini loh, contohnya Bapak Ibu punya sawah 10 hektar, di tengah-tengahnya ada pohon mangga. Ditebang nggak pohon mangganya? Sawah loh, ada pohon mangga di tengah sawah, dihajar nggak pohon mangganya? Hajarlah, itu yang normal. Kenapa ganggu sawah? Ini sawah, ini bukan kebun mangga, ini sawah. Dihajar pohon mangganya. Kapan pohon mangganya tidak akan ditebang? Kalau ternyata buahnya enak, maka akan apa? Sayang kalau ditebang. Meskipun agak ganggu dikit, it's okay lah. Kenapa? Karena buahnya enak. Kalau buahnya enak, silahkan tumbuh. Tapi kalau udah gede, ya kan, nggak ada buahnya, ganggu ini, tebang aja. Nah, demikian juga dengan perumpamaan ini, pohon ara ini salah tumbuh Bapak Ibu. Tetapi di sini kita bisa melihat kasih setia Tuhan. Apa kasih setia Tuhan? Tuhan masih memberi kesempatan untuk bertumbuh. Tuhan masih memberi kesempatan untuk menghasilkan buah. Karena Tuhan memberi sebuah kesempatan lagi 1 tahun, supaya apa sih? Supaya pegawainya dia itu masih mengupayakan supaya pohon ini bisa menghasilkan buah. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah menyerah atas setiap kita, Bapak Ibu. Tuhan nggak main tebang aja, enggak. Tuhan beda dengan saya. Ya, kenapa saya bilang beda dengan saya? Di kampung saya, di perumahan saya, sejak saya beli tahun 99, itu ditanemin pohon mangga oleh developernya di setiap rumah. Dan gawatnya, sampai tahun 2020, pohon mangga itu tidak berbuah, Bapak Ibu. Karena tidak berbuah, ya saya tidak sayang untuk tebas aja, Bapak Ibu. Tetapi tetangga saya ternyata beda dengan saya. Sama tetangga saya dikasih pupuk, di stek Bapak Ibu, terus semuanya. Sampai akhirnya muncul, ternyata buahnya enak Bapak Ibu. Ya. Nah, tetangga saya mirip dengan perumpamaan ini. Dia nggak menyerah. Beda dengan saya yang agak sadis. Ya. Tetangga saya, wah, dia kasih pupuk. Dia pelihara pohon mangga itu. Sampai hari ini terus berbuah dan buahnya enak. Nah, demikian juga Tuhan dengan setiap kita Bapak Ibu. Dia bukan Tuhan yang gampang menyerah. Dia adalah Tuhan yang selalu kepingin roh kita menyala-nyala dan kita menghasilkan banyak buah. Makanya dia bilang begini, kalau kamu tidak menghasilkan buah, aku cangkokin deh kamu ke pokok anggur. Aku cangkokin. Supaya apa? Supaya kamu pasti berbuah. Dan kalau kamu masih belum berbuah, dikatakan aku bersihkan kamu. Aku bersihkan. Supaya apa? Supaya kamu berbuah, bahkan buahnya makin lebat. Kayak di kitab Lukas ini, aku kasih pupuk deh. Supaya apa? Berbuah. Oleh sebab itu, rekan-rekan sekalian, belajarlah untuk kita melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah menyerah atas setiap kita. Amin. Dia nggak pernah menyerah. Kalau dia nyalakan pelita kita, responi Bapak Ibu. Responi. Jangan pernah membiarkan pelita itu jadi padam. Jangan.
tapi responi terus, responi. Supaya pelita itu terus menyala dan kita terus melayani Tuhan dan kita akan menghasilkan buah yang lebat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.